Kayak apa cara supaya ibadah kita sah? Kayak apa cara ibadah kita itu supaya diterima Allah? Kayak apa cara supaya ibadah kita itu tiap hari makin baik kualitasnya? Nah, keempat, kayak apa cara ibadah kita ini agar bisa kita nikmati pahalanya di akhirat kelak. Nah itu. Ingatlah wahai orang yang hendak beramal, segeralah beramal. Segeralah beramal. Orang yang berniat tekun beribadah hendaklah cepat-cepat memeras kemampuannya untuk mencapai kedudukan yang agung ini. Dan perlu diketahui bahwa semua ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan dicari-cari serta diusahakan. Hendaknya diketahui pula bahwa secara umum hamba itu mesti melakukan 4 perkara, yaitu ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat takut. Pada permulaan harus mengetahui jalan mana yang dituju. Itulah gunanya ilmu. Itulah manfaatnya ilmu, agar mengetahui jalan mana yang dituju. Apakah jalan yang diridai oleh Allah atau jalan syaitan yang dimurkai oleh Allah. Lalu mengamalkan ilmu. Kalau tidak mengamalkannya ilmu tentu terhalang. Kemudian ikhlas beramal. Kalau tidak tentu rugi. Selanjutnya tidak boleh berhenti takut dari penyakit-penyakit, afat-afat ilmu, cacat-cacat amal, dan afat-afat penyakit-penyakit ikhlas, sehingga merasa aman. Jika tidak, tentu menjadi orang yang terbujuk syaitan, magrur ngarannya. Benar sekali Zunnun ketika berkata, semua makhluk manusia ini mati. Artinya kadada bermanfaat. Orang mati itu kan kadada lagi manfaatnya. Kecuali ulama yang hidup. Selain daripada ulama itu adalah mati. Ulama itu seluruhnya tidur, kecuali ulamaul amilin yang mengamalkan ilmunya. Dan semua ulamaul amilin tertipu syaitan, kecuali yang ikhlas. Dan semua orang yang ikhlas berada pada kekhawatiran yang besar. Sebab ikhlas itu sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu itu bisa rusak. Nah, sangat mengherankan adalah 4 perkara ini. 1. Orang yang berakal tetapi tidak alim, artinya tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Orang semacam ini apakah tidak menaruh perhatian untuk mengetahui apa yang berada di hadapannya?
Apakah ia tidak merasa perlu mengetahui apa yang akan dilihatnya sesudah mati? Dengan memikirkan dalil-dalil, suri teladan, mendengarkan ayat-ayat Allah dan ancaman-ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Artinya, apakah orang-orang itu tidak merenungkan kerajaan langit dan bumi serta apa yang diciptakan oleh Allah? Dan firman Allah Ta'ala, ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim. Artinya, apakah orang-orang itu tidak mempunyai sangkaan bahwa mereka akan dihidupkan kembali pada hari yang mengerikan? Nah, itu adalah dalil-dalil yang menyuruh kita agar kita menuntut ilmu, agar kita belajar hukum-hukum Allah, terutama hukum-hukum Allah yang kita berada di hadapannya. Hukum Allah itu sangat banyak dan kita kada diwajibkan untuk mempelajari keseluruhnya. Yang diwajibkan kita itu mempelajari apa-apa yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Contohnya, orang yang tidak punya harta itu kada diwajibkan dia belajar mengenai tentang zakat. Orang yang tidak akan melaksanakan siwa menyiwa, tidak diwajibkan dia belajar tentang siwa menyiwa. Orang yang tidak akan kawin, tidak diwajibkan dia belajar tentang hak-hak suami istri. Nah, jadi hukum Allah itu sangat banyak, namun yang diwajibkan kepada kita itu apa-apa yang ada di hadapan kita. Orang yang tidak berdagang, dia tidak wajib belajar ilmu agama tentang berdagang. Orang yang tidak akan naik haji tidak wajib belajar tentang manasik haji. Nah, jadi ilmu walaupun banyak, tapi yang ditujukan kepada seseorang itu hanya sedikit. Oleh karena itu sangat heran apabila ada orang yang tidak mengetahui tentang hukum yang ada di hadapannya, padahal itu kada banyak. Yang kedua, yang dalam keheranan tadi adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Apakah orang alim ini tidak yakin terhadap kegawatan besar dan akabah yang sulit ditempuh yang berada di depannya? Apa yang diketahui orang alim ini adalah suatu kejadian yang amat gawat yang kalian pada berpaling. Yang ketiga, yang aneh, heran, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Apakah orang semacam ini tidak merenungkan firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal salih dan janganlah menyekutukan apapun kepada Allah Ta'ala. Ikhlas itu suatu perkara yang sulit. Ikhlas itu adalah suatu perkara yang sulit lagi rumit. Banyak di antara kita yang menyangka bahwa dirinya sudah ikhlas,
padahal itu merupakan riya yang nyata, karena dia kadang menguasai tentang hukum ikhlas dan kadang mau betakun lawan guru nang kaya apa ikhlas itu. Banyak demikian terjadi, merasa bahwa dirinya itu ikhlas. Nah, merasa ikhlas, didengar pemandirannya, didengar tutur katanya, kayak ikhlas perasaannya, padahal itu satu kenyataan, sesuatu yang riya, tetapi inya kadang mengerti tentang ikhlas itu hanya tahu seputung-seputung. Nah, oleh karena itu kewajiban bagi setiap orang agar bertindak itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Apabila kada jelas, betakun. Betakun. Empat, yang heran itu orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas tetapi tidak takut akan tindakan Allah. Apakah orang ini tidak memikirkan tindakan Allah terhadap para hamba pilihannya dan para kekasihnya serta orang-orang yang melayaninya, yang menunjukkan dengan mapan antara Allah dan makhluknya, hingga Allah berfirman kepada makhluknya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Artinya benar-benar Allah telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Dan sebagiannya sampai-sampai diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Artinya yang membuat beruban adalah surah Hud dan sebangsanya. Surah Hud itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kutukan Allah kepada suatu bangsa. Surah Hud itu banyak menceritakan bagaimana orang-orang yang terperdaya. Nah, Nabi kita membaca surat Hud itu takut sampai-sampai sidin beruban. Nah, karena merenungi kandungan yang ada di dalam surat Hud dalam Al-Quran itu. Ringkas masalah ini perinciannya adalah apa yang difirmankan Tuhan seru sekalian alam dalam 4 ayat dari kitab suci Al-Quranul Karim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Artinya, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah macam itukah mengira bahwa manusia ini diciptakan sebagai yang sia-sia? Manusia ini kada akan dikembalikan kepada Tuhan? Jangan disangka demikian. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, dan hendaklah orang melihat apa yang diajukan untuk hari esok dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya hari esok itu hari kiamat, hari sesudah kematian. Apa yang disiapkan untuk itu? Sungguh Allah waspada terhadap apa yang kalian perbuat. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaanku, pasti aku tunjukkan mereka jalan menuju keridhaanku itu. Siapapun yang hendak jadi orang baik,
Allah pasti menolongnya menjadi orang yang baik. Itu Allah berjanji di dalam Quran. Asal bersungguh-sungguh hendak jadi orang baik, Allah pasti menolong. Bersungguh-sungguh hendak jadi orang yang tobat, Allah pasti menolong. Nang Allah kada menolong tu nang satangah-satangah. Asa hendak asa kada, asa hendak asa kada. Nah itu kada ditolong Tuhan. Amun yang bujur-bujur ditolong Tuhan. Jangan hendak mengingun, jangan hendak memelihara kesalahan yang sudah nyata salah dengan harapan kaina memperbaiki. Nah ini contoh orang yang ditipu oleh syaitan. Tahu pada diri salah, tahu pada diri luput, cuma kada hendak merubah diri ditulusakan. Kalau kukaina berbaik hadiri, nah itu tipu daya syaitan. Rubah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menolong, Allah pasti memberikan jalan untuk itu. Ada dua penyakit yang umumnya melanda orang-orang awam. Satu, merasa bujur padahal kada bujur. Banyak itu. Asalnya asa ikhlas padahal kada. Asalnya asa baik inya padahal kada. Nah ini sulit. Asalnya itu perkiraannya, sangkaannya, tingkah lakunya selama ini tuh bujur. Hatinya selama ini baik. Padahal banyak kada tahu. Padahal apa nang keadaan yang inya alami itu sangat salah. Banyak itu yang terjadi. Ini umumnya melanda bagi orang yang setengah-setengah mengaji, setengah-setengah menuntut ilmu. Perasaannya kayak ini asa bujur, perasaannya kayak ini asa sembahyang asa khusyuk, perasaannya beribadah kayak ini asa hadir hati, perasaannya yang kayak ini asa baik. Belinya hendak apa nang di cita-citanya takabul, asalnya itu tanda disayangi Tuhan. Nah ini perkiraan-perkiraan nang luput dari manusia nang awam nih, nang berisi ilmu cuma seputong-seputong. Hidupnya merasa nyaman, rezekinya merasa luas, apa nang dikehendakinya bina kabul, orang bina sayangan lawan inya. Dikiranya dirinya sudah baik, luput. Samuan itu bukan tanda baiknya diri. Rezeki luas, umpamanya awaknya sihat, orang katujuan lawan inya, itu bukan tanda dirinya baik, bukan. Itu barangkali tipuan syaitan lawan inya. Nah itu yang banyak mencelakakan manusia. Yang kedua, orang yang mengaji juga setengah-setengah mengaji, merasa dirinya ini kada baik, memang kada baik. Merasa dirinya ini kada baik karena masih ada berdusta umpamanya, atau masih suka nyambati orang, atau masih ada berusaha nang jalan haram, lalu merasa dirinya ini kada baik. Bujur merasa diri kada baik, memang itu kada baik, tapi kada mau mengubah dirinya. Nah, kada mau mengubah dirinya, mengharapkan syafaat-syafaat, mengharapkan berkat-berkat. Nah ini tertipu daya juangannya. Dua hal itu yang paling banyak melanda manusia nang orang awam ini. Jangan hendak mengatakan bahwa diri kita ini baik kalau belum tahu baik adanya. Nang tahu gawian kita itu bujur, nang tahu tindakan kita itu salah, itu orang nang berilmu. Orang nang berilmu. Nah, jadi mungkin kada tapi tahu takunakan, nah aku ini nangka ini bujur kada. Nah karena orang berilmu itu salah pun pian tuh kayak itu nang bujur kayak ini. Jangan hendak maulah seorang, memutus seorang, jangan, karena kada cukup ilmunya.
Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya barang siapa memerangi nafsunya, maka sebenarnya ia berperang untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Ta'ala maha kaya, tidak perlu dari seluruh alam. Orang yang bersusah payah memperbaiki dirinya, hasilnya untuk dirinya juga, bukan untuk Allah. Allah maha kaya. Abang kita berhimat, bersungguh menuntut ilmu sehingga menjadi alim. Sagan siapa nang nyamannya, sagan inya juga. Kalau pang sagan Tuhan, kada ada sangkut pautnya lawan Tuhan. Tuhan kada mengurus itu. Tuhan kita hendak jadi alim, hendak jadi kada, hendak Tuhan kada terganggu. Lain kita lawan anak, mun anak nakal kita susah. Kalau anak pintar kita nyaman. Kalau anak jaya kita umpat jaya. Kalau anak melarat kita umpat melarat. Itu manusia. Kalau Allah Ta'ala ini kita hendak taat, kita hendak maksiat, kita hendak jadi orang. Tuhan kada ada sangkut paut, Tuhan kada tergantung lawan kita ini. Tuhan tetap maha besar dengan kebesarannya, Tuhan maha kuasa dengan kekuasaannya, Tuhan maha jaya dengan kejayaannya. Ada orang yang jaya dengan ilmunya, begitu ilmunya hilang, hilang kejayaannya. Ada orang jaya dengan hartanya, hartanya habis, hilang kejayaannya. Ada orang yang jaya dengan kedua orang tuanya matian, hilang kejayaannya. Allah itu maha jaya dengan kejayaannya. Kada ada sangkut paut dengan manusia, dengan makhluk ini. Nah, jadi kita bersungguh beribadah, kita bujur-bujur sagan kita. Allah maha kaya daripada seluruh alam ini. Aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ujar pengarang, dari segala apa yang menyebabkan terpelisitnya telapak kakiku, atau menjadikan melampau batas pinaku. Dalam mengarang kitab ini Sidin mungkin ada terpelisit, mungkin ada melampau batas. Nah, Sidin minta ampun kepada Allah. Aku mohon ampunan kepadanya dari semua ucapanku yang tidak sesuai dengan amalku. Aku minta ampun dari semua ucapanku yang tidak sesuai dengan amalku. Aku memohon ampun kepada Allah dari segala apa yang ku akui dan ku nampakkan, yaitu mengaku mengetahui tentang agama Allah. Sementara itu aku gegabah dalam melaksanakannya. Aku mohon ampun kepadanya dari setiap gerak hati yang mendorong diriku untuk menghiasi diriku dalam kitab yang kutulis, atau pembicaraan yang kususun, atau ilmu yang kuajarkan. Aku memohon kepada Allah, semoga Dia Allah berkenan menjadikanku dan kalian semua, wahai para saudaraku, bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tidak menjadikan ilmu yang kita ketahui sebagai sebab kerusakan kita. Semoga Allah tidak menjadikan ilmu yang kita ketahui sebagai sebab kerusakan kita. Karena ilmu itu pada dasarnya adalah sesuatu kebaikan. Ilmu agama, ilmu tentang syariat Allah, ilmu tentang hukum Allah, itu sebenarnya satu kebaikan. Cuma ada sedikit manusia yang menjadi hancur dengan ilmunya. Sebagaimana juga manusia itu hancur dengan tidak ada ilmu. Jadi sama, berimbang aja. Banyak manusia yang hancur karena kada ada ilmu. Tapi banyak juga manusia yang dihancurkan oleh ilmunya.
Nah, manusia yang dihancurkan oleh ilmunya itu manusia macam apa? Manusia-manusia yang karena dia punya ilmu, lalu dia gunakan ilmunya untuk mencari kekuasaan duniawi. Dia gunakan ilmunya untuk mencari pangkat kehormatan dunia. Dia jadikan ilmunya untuk alat sebagai mengumpul harta kekayaan dunia. Dia jadikan ilmunya untuk kesombongan kepada manusia. Nah, itu orang-orang yang dihancurkan oleh ilmunya. Jadi kalau manusia banyak hancur karena kadaba ilmu, manusia banyak juga hancur karena ilmu. Nah, Imam Ghazali dalam penutupan kitab ini, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak menjadikan ilmu yang kita ketahui sebagai sebab kerusakan kita. Semoga Allah berkenan meletakkan ilmu kita pada timbangan amal-amal saleh. Nah, semoga Allah berkenan meletakkan ilmu kita pada timbangan amal-amal saleh. Itu artinya ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu andaknya di akhirat kaina di timbangan amal-amal kebaikan. Sedangkan ilmu-ilmu yang kada bermanfaat itu diletakkan dalam amal-amal kejahatan. Sama kayak orang berisi pisau. Sama orang berisi pisau. Dengan pisau dia bisa ambil manfaat, dengan pisau dia bisa jadi mudarat. Nah, bila pisau digunakannya untuk yang baik-baik, untuk memutung ini, memutung sayur, memutung daging, memutung iwak, memutung apa, nah pisau bermanfaat lawan dirinya. Tapi bila pisau digunakannya untuk mencucuk orang lain, melukai orang lain, itu pisau jadi mudarat lawan inya. Pisaunya sama, pisau itu juga. Nah, sama ilmunya Al-Quran juga, ilmunya hadis juga, tapi penggunaannya itu yang bisa memanfaatkan lawan dia, bisa memudaratkan lawan inya. Ilmu yang bermanfaat jatuhnya kepada timbangan amal saleh. Semoga Allah berkenan meletakkan ilmu kita pada timbangan amal-amal saleh kita. Amal-amal itu dikembalikan kepada kita. Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemurah lagi maha mulia. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu menutup kitabnya dengan berkata, semoga apa yang kututurkan di atas adalah hal-hal yang aku inginkan menuturkannya dalam menerangkan cara-cara meniti jalan akhirat. Dan aku telah memenuhi apa yang menjadi maksudku. Tiada lain, aku memuji Allah yang lantaran nikmatnya semua perbuatan baik menjadi sempurna, dan sebab anugerahnya berkah Allah yang bermacam-macam lalu turun. Jadi kitab yang kita baca ini dari jilid 1 sampai jilid 5 yang terakhir ini, itu intinya hanya beberapa hal. Pertama, intinya adalah bagaimana agar amal ibadah kita itu sah. Amal ibadah kita itu sah. Itu intinya. Yang kedua, agar amal ibadah kita yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, agar amal ibadah kita itu makin hari makin baik kualitasnya. Yang ketiga, agar amal ibadah kita itu makin hari makin baik kualitasnya. Nah, yang keempat, agar amal ibadah kita ini bukan hanya diterima Allah, tapi bisa sampai kita nikmati di akhirat kaina. Nah, itu inti dari kitab nang panjang lebar ini. Itu aja sama dengannya. Kayak apa cara supaya ibadah kita sah,
Kayak apa cara ibadah kita itu supaya diterima Allah? Kayak apa cara supaya ibadah kita itu tiap hari makin baik kualitasnya? Nah, keempat, kayak apa cara ibadah kita ini agar bisa kita nikmati pahalanya di akhirat kelak. Nah itu, karena ada amal tapi kada sah, ada gunanya. Ada amal yang sah tapi kada diterima, sama aja. Ada amal yang diterima tapi kualitasnya kada bertambah, rugi. Ada amal yang diterima, yang sah diterima, kualitasnya makin bertambah, tapi kada sampai mati amalnya habis, sia-sia juga.